Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini, gua bakalan bahas mengenai Sekai Seiko no Ansatsusa. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di awal. Jadi, kalian bisa lebih paham tentang alur cerita ini. Dan juga, video ini bakalan menjadi spoiler buat kalian yang belum nonton anime atau baca manganya. So, peringatan spoiler berat buat kalian. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dulu channel ini supaya terus update dan juga berkembang. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai dengan Luke yang saat ini dikelilingi oleh banyak tentakel. Tentakel itu dilapisi oleh banyak lendir dan bergerak-gerak seperti cacing raksasa. Namun, hal yang paling berbahaya dari tentakel itu adalah uap kabut merah muda yang dikeluarkan dari lendir. Yang mana uap itu mampu melelehkan benda-benda yang berada di sekitar menjadi seperti lumpur. Dan juga tekanan udara di sekitar tentakel itu menjadi lebih berat. Lo kali ini tidak bisa langsung melarikan diri, karena jalan untuk melarikan diri baru saja dihancurkan oleh salah satu tentakel itu. Dan meskipun Luke mempunyai ketahanan racun yang dia latih sejak kecil, Luke yakin bahwa hal itu tidak akan berguna untuk melawan uap racun dari ras iblis. Dan untuk mengatasi situasi ini, Luke kemudian mulai merafalkan sihir anginnya untuk meniup uap merah muda menjauh darinya. Melihat itu, iblis itu kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan melepaskan Luke. Dan tentakelnya kemudian menyerang seperti ribuan cambuk. Meskipun ukuran tentakel itu sangat besar, tetapi kecepatannya bisa melampaui kecepatan suara. Dan Luke kemudian menggunakan mata tua HD untuk melihat arah serangan dan sihir angin untuk membantunya bergerak menghindari serangan itu. Selain itu, di saat Luke menghindar, Luke juga melemparkan pisau khususnya ke arah salah satu tentakel itu. Yang mana setelah pisau itu menembus masuk ke dalam tentakel, sebuah ledakan pun terjadi dan memisahkan tentakel itu dari tubuh aslinya yang saat ini masih belum terlihat. Pisau Luke ini adalah pisau modifikasi yang Luke kembangkan di saat Luke mempunyai waktu luang. Dan ternyata pisau ini sangat cocok digunakan untuk melawan iblis ini. Meskipun begitu, ternyata kehilangan satu tentakel tidak bertambah besar pada iblis itu. Dan sisa tentakel masih bergerak untuk menyerang Luke. Luke terus menghindar. Dan karena Luke merasa tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna lagi, Luke kemudian memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dengan cara melompat tinggi menuju ke permukaan tanah menggunakan sihir anginnya. Tetapi di saat Luke sudah keluar dari jangkauan serangan tentakel, getaran gempa bumi kemudian terjadi di dasar lubang kota. Dan akhirnya iblis itu keluar dan memperlihatkan wujud aslinya yang merupakan ulat raksasa berwarna kecoklatan berukuran 100 meter yang terlihat sangat mengerikan dengan kerumunan banyak tentakel merah muda pada bagian mulutnya. Meskipun bertubuh besar, ternyata ulat itu bisa melompat dan mengejar Luke. Melihat itu, Luke awalnya ingin menggunakan batu Volstone untuk meledakkan iblis itu. Tetapi karena jarak antara iblis dengan Luke terlalu dekat, Luke akhirnya mengurungkan niat itu. Karena ledakan batu Volstone bisa saja malah mengenai dirinya dan menyeret Luke kembali ke lubang itu. Jadi, Luke kemudian memutuskan untuk menggunakan tembakan arteri. Item Litter Cranbag akhirnya diaktifkan, yang mana akhirnya mengeluarkan banyak senjata sekaligus. Tetapi karena posisi Luke saat ini sedang melayang di udara, Luke jadi tidak bisa membidik dengan akurat. Jadi Luke memilih untuk mengeluarkan hujan serangan ke arah iblis itu, yang langsung menusuk ke daging dan beberapa tentakel yang berada di mulutnya. Dan meskipun iblis itu bisa langsung beregenerasi, namun serangan Luke itu bisa memperlambat gerakan dari iblis itu dan memberikan Luke waktu untuk melarikan diri. Kemudian, di saat Luke hampir mencapai permukaan, tanpa diduga ada sebuah tentakel kecil yang dengan cepat bisa melilit kaki Luke. Lendir pada tentakel perlahan mulai menetes dan melelehkan pakaian perang milik Luke. Melihat itu, Luke kemudian merubah sihir angin yang melindungi tubuhnya menjadi penambah kecepatan. Yang mana dengan kecepatan luar biasa yang dihasilkan Luke akhirnya berhasil memutus tentakel yang melilit kakinya dan mendarat di permukaan tanah dengan selamat. Sementara iblis ulat yang melompat di belakang Luke akhirnya jatuh kembali ke dasar lubang dan menciptakan sebuah gempa bumi yang besar. Tidak hanya itu, sesaat setelah iblis itu jatuh, iblis itu bisa langsung menghilang ke dalam tanah.
Melihat itu, Luke kemudian merasa bahwa dia saat ini tidak bisa memikirkan cara untuk membunuh iblis itu. Dan kemudian, setelah memasukkan potongan tentakel yang masih melilit kaki Luke ke dalam botol, Luke pun kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat dan Claudia yang saat ini menunggu Luke di tempat tak jauh dari Luke sekarang. Setelah bergabung dengan Todd dan Claudia, Todd kemudian menyambut kembalinya Luke dengan segelas jus lemon yang segar. Dan pertemuan mereka kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana untuk tindakan yang akan dilakukan di masa depan. Tidak seperti di saat melawan iblis-iblis sebelumnya, Luke kali ini benar-benar tidak bisa menemukan cara untuk membunuh iblis itu. Claudia lalu juga mengatakan bahwa dengan ukuran iblis sebesar itu, Claudia jadi tidak bisa melancarkan sihir demon killernya. Karena ada kemungkinan bahwa sihir itu tidak bisa menembus hingga pada inti iblis itu, mengingat ketebalan dagingnya. Dan meskipun sihir demon killer bisa mencapai inti iblis, Luke dan yang lainnya masih harus menemukan cara untuk mencari dan menghancurkan permata iblis di dalam tubuh yang besar itu. Selain itu, kemampuan iblis ulat itu dalam bergerak di dalam tanah menjadi kesulitan utama bagi Luke dan yang lainnya untuk menghentikan gerakan iblis itu. Bahkan, jika Luke menggunakan bom Volstone untuk meledakkan seisi kota seperti di saat dia melawan iblis kumbang, iblis itu pasti masih bisa menghindarinya dengan tetap bersembunyi di dalam tanah. Dan hal yang lebih menyebalkan bagi Luke adalah iblis itu tidak bertujuan untuk membunuh Luke secepat mungkin, tetapi dia lebih berfokus pada penyelesaian pembuatan buah kehidupan. Selain mencoba membuat rencana untuk membunuh iblis itu, Luke, Todd, dan Claudia juga mencocokkan beberapa informasi iblis itu dengan informasi yang telah mereka dapatkan di Tanah Suci ketika mereka masih berada di ibu kota untuk pelantikan Luke dulu. Dan berdasarkan informasi itu, iblis yang menyerupai ulat itu ternyata adalah iblis naga tanah. Awalnya, Luke berpikir bahwa iblis naga akan memiliki bentuk yang lebih keren, tetapi bayangan Luke itu ternyata salah. Dan lalu, menurut legenda zaman dulu, sang pahlawan bisa mengalahkan iblis naga itu setelah membiarkan iblis itu menelan dirinya sendiri. Dan lalu, sang pahlawan membunuh iblis itu dengan cara mengamuk di dalam perutnya. Luke tidak bisa menggunakan cara yang sama seperti pahlawan, karena meskipun dia bisa melancarkan sihir demon killer di dalam perut iblis, tetapi lendir dan uap yang diciptakan iblis itu bisa melelehkan tubuh Luke hanya dalam hitungan detik saja. Namun, meskipun begitu, saat ini Luke dan yang lainnya masih belum menemukan cara lain untuk membunuh iblis itu. Luke, Todd, dan Claudia masih terus melakukan analisa. Dan lalu, di saat mereka menemukan informasi bahwa gerakan iblis itu bisa melambat ketika bertarung dengan pahlawan di saat ada badai, Luke kemudian akhirnya memiliki sebuah ide. Dan Luke berniat akan melakukan uji coba terlebih dahulu menggunakan sampel iblis yang dia masukkan ke dalam botol sebelumnya. Dan untuk rencana cadangan, jika Luke masih tidak bisa berhasil membunuh iblis itu, Luke berniat untuk meminta bantuan Epona. Tetapi hal itu nantinya akan memakan banyak waktu hingga Epona bisa mencapai lokasi iblis ini. Mempertimbangkan itu, Luke kemudian berpikir bahwa dia tidak boleh bertaruh pada kedatangan Epona. Jadi, Luke kemudian bertekad akan menggunakan segala cara untuk menghentikan iblis itu, supaya buah kehidupan tidak tercipta. Karena jika Luke mengharapkan Epona, masih ada kemungkinan bahwa iblis itu akan berpindah dan menyerang kota lain. Dan mungkin saja target selanjutnya dari iblis itu adalah wilayah Tuahade ataupun Milteu. Dan pertarungan yang akan dilakukan Luke kali ini bukanlah pertarungan demi untuk keadilan, tetapi Luke melakukan ini demi melindungi apa yang harus dia lindungi. Dan lalu setelah mengkonfirmasi bahwa iblis berbentuk ulat itu ternyata adalah iblis naga, Luke kemudian menggunakan potongan tentakel yang dia simpan di dalam botol sebagai bahan analisa. Dan Luke saat ini juga bersiap untuk membuat badai menggunakan batu Volstone miliknya. Melihat itu, Todd kemudian bertanya tentang bagaimana cara Luke untuk menciptakan badai itu. Yang mana hal itu dijawab oleh Luke bahwa dia akan melakukan itu dengan cara memasukkan beberapa atribut sihir yang berbeda ke dalam bom batu Volstone. Dan di antaranya terdapat batu Volstone yang berisikan atribut sihir angin dan air, yang mana memiliki kekuatan yang senilai dengan jumlah mana dari 300 orang. Dan dengan ledakan bom Volstone itu, Luke dapat memastikan bahwa dia akan bisa membuat sebuah badai buatan.
Luke tidak pernah membuat serangan badai sebelumnya karena daya hancur badai sangatlah rendah. Tetapi karena menurut cerita legenda badai bisa memperlambat gerakan iblis, Luke kemudian memutuskan untuk membuat serangan badai buatan. Namun mengisi kekuatan sihir ke dalam batu Volstone dalam waktu singkat adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan dengan skill rapid recovery milik Luke, hal itu nantinya hanya akan bisa memulihkan sebagian dari jumlah mana sihir milik Luke. Jadi, Luke kemudian menggunakan batu Volstone yang sudah diisi kekuatan sihir murni tanpa atribut sebelumnya untuk dirubah dan ditambah atribut sihir ke dalam batu Volstone yang baru. Dan dengan cara ini, Luke nantinya tidak akan kehilangan banyak mananya. Untuk membuat badai diperlukan 5 bom Volstone. Claudia saat ini bermaksud untuk membantu Luke untuk merubah atribut ke dalam batu Volstone yang baru. Tetapi Luke kemudian menghentikannya karena meskipun Claudia memiliki kontrol mana sihir yang tinggi, namun dia masih tidak akan bisa mengendalikan sihir milik Luke yang disimpan dalam batu Volstone. Dan sebagai penggantinya, Luke kemudian meminta Tart dan Claudia untuk melakukan sesuatu yang lain untuknya. Mendengar itu, Tart dan Claudia kemudian duduk dan mulai mendengarkan penjelasan Luke, yang mana Luke mengatakan bahwa dia telah menemukan beberapa hal yang aneh saat melawan iblis naga itu sebelumnya. Pertama, saat Luke memotong salah satu tentakel pada mulut iblis itu menggunakan ledakan pisau, terjadi sesuatu yang aneh pada regenerasi iblis. Biasanya, pada saat bagian tubuh iblis terpotong, bagian tubuh itu akan menghilang, dan iblis akan melakukan regenerasi untuk memulihkan bagian tubuh yang terpotong itu. Tetapi, iblis kali ini berbeda. Meskipun iblis naga itu bisa langsung beregenerasi, namun tentakel yang sudah terpotong sebelumnya tidak menghilang. Malah, tentakel itu masih bisa bergerak-gerak seperti cacing di tanah. Dan hal itu berbeda dengan ketika Luke melawan 3 iblis sebelumnya. Saat Luke melawan iblis orc, kumbang, dan singa, bagian tubuh iblis yang Luke potong langsung menghilang dan iblis itu langsung beregenerasi. Namun iblis naga ini tidak seperti itu. Mendengar itu, Claudia kemudian menduga bahwa apa yang mereka lawan kali ini bukanlah sosok iblis. Namun, Luke tidak setuju dengan pendapat Claudia itu. Karena dalam pembuatan buah kehidupan diperlukan iblis untuk memproses jiwa manusia yang telah didapatkan sebelumnya. Tetapi dengan temuan barusan, Luke menduga bahwa bagian luar iblis naga itu bukanlah bagian iblis yang sesungguhnya, melainkan seekor monster yang berukuran sangat besar. Dan kemungkinan iblis yang asli berada di dalam perut dan mengendalikan monster itu. Dan jika teori Luke benar, maka hal itu akan sesuai dengan legenda tentang bagaimana pahlawan sebelumnya bisa mengalahkan iblis naga, yang mana sang pahlawan masuk ke dalam perut monster dan menghabisi iblis yang berada di dalam tubuh monster itu. Mendengar itu, Claudia berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang gila jika bagian dalam dan luar merupakan makhluk yang berbeda. Tetapi, jika melihat tentakel yang dimasukkan Luke ke dalam botol tidak menghilang, maka teori Luke tentang ini menjadi lebih masuk akal. Setelah menjelaskan semua itu, Luke kemudian memberikan tugas kepada Tart dan Claudia untuk menghancurkan bagian luar iblis itu menggunakan bom Volstone dengan kekuatan ledakan super setelah Luke memancing iblis naga itu keluar dari sarangnya. Dan setelah itu, Luke, Tart, dan Claudia akan bekerja sama untuk membunuh iblis asli yang keluar dari monster raksasa itu. Cara ini adalah cara yang paling mungkin untuk dilakukan Luke sekarang. Karena jika Luke masuk ke dalam perut monster itu seperti pahlawan, Luke hanya akan berakhir mati karena meleleh akibat lendir dan uap monster. Setelah selesai menjelaskan, Luke kemudian memberikan beberapa bom batu Volstone kepada Tart dan Claudia untuk digunakan sebagai senjata untuk membunuh monster yang sudah dipancing keluar. Tugas Claudia akan memperhitungkan tempat paling efektif untuk meledakkan bom batu Volstone, sementara Tart nantinya akan menggunakan sihir angin untuk meletakkan bom batu Volstone sesuai dengan instruksi Claudia. Ledakan batu bom Volstone yang terkonsentrasi dan efektif pasti nantinya akan memberikan dampak yang sangat besar kepada monster itu. Namun meskipun begitu, tugas ini sangatlah berbahaya karena Tart dan Claudia harus bisa memprediksi dengan tepat di mana monster itu akan keluar dari tanah sebelum menempatkan bom batu Volstone di sekitar monster itu. Meskipun begitu, Tart dan Claudia masih menerima tugas dari Luke itu. Dan lalu setelah beberapa jam, bom batu Volstone akhirnya sudah siap semua. Berbeda dengan rencana awal, Luke kali ini hanya menggunakan bom batu Volstone yang berisikan 100% atribut sihir air. Karena setelah Luke menganalisa tentakel yang dia dapatkan, Luke akhirnya mengetahui alasan mengapa iblis naga tidak menyukai badai, yaitu karena iblis naga tidak menyukai air.
Nampaknya kulit coklat luar monster selalu menghindari air. Dan juga meskipun tentakel pada mulut monster selalu mengeluarkan lendir dan uap yang mengeluarkan racun yang bisa melelehkan semua benda di sekitarnya, namun lendir itu akan cepat mengering dan melemah jika disiram dengan air dalam jumlah yang banyak. Dan lalu hal itulah yang menjadi alasan utama mengapa iblis naga tidak menyukai badai. Setelah persiapan selesai, Luke kemudian melemparkan bom batu Volston atribut air dengan kekuatan sihir dari 300 orang. Dan hasilnya, lubang kota akhirnya dipenuhi dengan air dan menjadi seperti danau. Jika teori Luke mengenai bagian luar dan dalam ternyata adalah makhluk yang berbeda itu benar, maka iblis naga itu pasti akan keluar. Karena iblis itu pasti tidak akan membiarkan monster bagian luarnya mati begitu saja. Namun, jika monster itu merupakan iblis naga secara utuh, maka kemungkinan besar iblis itu akan tetap berada di bawah air. Karena meskipun iblis itu mati, mereka masih bisa dihidupkan lagi. Dan juga, menurut iblis ular Mina, dalam proses pembuatan buah kehidupan, sang iblis tidak boleh pergi dari tempatnya. Karena jika iblis itu sampai melarikan diri dan pindah dari tempatnya, maka pembuatan buah kehidupan pasti akan gagal. Jadi, iblis naga itu tidak akan bisa meninggalkan kota ini selama buah kehidupan belum selesai. Dan iblis itu sekarang hanya mempunyai dua pilihan, antara menyerang atau tetap bertahan di bawah lubang kota. Dan lalu setelah beberapa menit, iblis naga itu dengan marah akhirnya keluar dari lubang kota yang saat ini sudah menjadi sebuah danau. Dengan ini, maka teori Luke akhirnya terbukti benar. Dan Luke kali ini pasti akan bisa merobek monster bagian luar dan melihat wujud sebenarnya dari iblis yang berada di dalamnya. Setelah kemunculan iblis naga di permukaan, Luke menggunakan mata tua HD-nya untuk melihat setiap tubuh iblis itu dan mulai mengumpulkan berbagai informasi. Iblis itu terlihat sangat marah, tetapi sebelum dia bergerak mendekati Luke langsung melancarkan serangan Bomberman ke iblis itu, yang mana serangan itu berhasil melubangi beberapa bagian tubuhnya. Dan ternyata luka iblis itu tidak langsung beregenerasi, melainkan bagian daging merah mudanya bergerak untuk menutup lubang yang diciptakan oleh Luke. Melihat itu, Luke pun akhirnya benar-benar yakin bahwa bagian luar iblis itu adalah monster dan bukan iblis asli itu sendiri. Berbeda dengan ketika di saat pertama kali melawan Luke, monster kali ini sekarang lebih terpojok. Dan juga monster itu terlihat sangat kesakitan ketika luka pada tubuhnya mulai dibasahi air. Kemudian, meskipun lendir dan uap racun yang bisa melelehkan benda di sekitarnya tidak bisa digunakan karena terkena air, monster itu masih menatap marah dengan 8 matanya ke arah Luke. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini, dan kelanjutannya akan bakalan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah berdonasi dan semoga rezeki kalian terus bertambah. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga share video ini untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye. Dan jangan lupa untuk subscribe.